Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu pada kesempatan ini. Kita melanjutkan perkuliahan kita, dan untuk materi kita pada kali ini kita akan membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Rekan-rekan mahasiswa bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan suatu kewajiban daripada setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawannya, ya, untuk menjaga, ya, berkaitan dengan risiko yang terjadi di dalam proses produksi, ya, di dalam satu perusahaan, ya. Proses produksi dalam hal ini tentunya bukan dalam arti, ya, proses produksi yang ada di pabrik, kilang dan lain sebagainya, ya, tapi juga meliputi hal-hal kegiatan yang ada di office, ya. Jadi secara menyeluruh, ya, berkaitan dengan segala resiko yang akan dihadapi oleh si pekerja atau karyawan itu, ya, maka negara atau pemerintah itu membuat regulasi kepada setiap perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mengikutkan, ya, seluruh karyawannya ikut di dalam satu program, ya, yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan, ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ya, BPJS ini merupakan suatu jaminan sosial, ya, di dalam dunia ketenagakerjaan yang pemahamannya itu adalah, ya, jadi jaminan sosial ketenagakerjaan itu adalah, ya, perlindungan bagi tenaga kerja yang berupa pemberian imbalan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari hilangnya atau berkurangnya penghasilan dalam pelayanan sebagai akibat dari kejadian yang dialami oleh tenaga kerja. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ya, di dalam prakteknya ketika seorang pekerja atau karyawan yang mengalami suatu, katakanlah, kecelakaan kerja misalnya, ya, kecelakaan kerja atau kematian, ya, atau misalnya sesuai dengan program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan atau masuki masa pensiun dan lain sebagainya, ya, itu ada program yang dijalankan oleh BPJS untuk mengcover berkaitan dengan hilangnya suatu penghasilan yang diperoleh. Jadi misalnya kalau ada terjadi kecelakaan kerja, maka ketika si buruh tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memang harus menjalani perawatan kesehatannya, misalnya kecelakaan kerja ada yang menderita sakit dan lain sebagainya, maka BPJS akan mengganti sesuai dengan kerugian yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Misalnya karena kecelakaan kerja itu terjadi luka berat, cacat total misalnya, atau cacat sebagian, atau tidak bisa menjalankan pekerjaan, maka hari kerja yang hilang itu maka gajinya akan dibayar oleh BPJS, ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya, berkait dengan perlindungan jaminan sosial ini, tentunya ini akan memberikan dampak yang positif, ya, baik bagi si pekerja maupun si perusahaan atau majikannya, karena dengan terlaksananya, ya, dengan karyawan-karyawannya itu didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, maka berkaitan dengan resiko-resiko itu sudah di-cover, ya, meskipun ada beberapa hal di dalam prakteknya itu yang
kadang-kadang ada kurang aware gitu ya, kurang perhatian sehingga walaupun sudah terdaftar di BPJS tapi karena si pelaksana ya, misalnya HRD atau personalia dalam tata laksana administrasinya kurang bagus ya, maka kadang-kadang banyak resiko-resiko ini yang karena administratif tidak tercover, itu banyak terjadi ya di dalam praktiknya. Dasar hukum daripada pelaksanaan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 ya. Jadi tujuannya ya, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta atau anggota keluarganya ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ya, apa tujuan dari jaminan sosial ketenagakerjaan itu ya? Tentunya ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini yang berupa seperti pola-pola asuransi ini, maka karyawan itu akan dalam bekerja itu akan mencurahkan waktu tenaganya itu lebih full ya, sehingga dengan terlaksananya itu produktivitas itu akan lebih baik, akan lebih tinggi daripada yang tidak konsen terhadap pekerjaannya. Kemudian dengan adanya jaminan sosial ini, dengan adanya BPJS ini, perlindungan dasar dari kebutuhan yang minimal dari pekerja itu sudah tercover ya, tercover. Selanjutnya ya, suatu kondisi di dalam satu lingkungan kerja apabila tercover dengan jaminan sosial ya, seperti BPJS ini, maka karyawan itu akan akan merasa dihargai. Kemudian ada suatu semangat ya, spirit yang didapatkan pekerja di dunia di tempat kerjanya ya, karena sudah merasa apabila terjadi risiko yang terburuk misalnya ya, ada yang mereka harapkan terhadap suatu resiko itu. Tentu ada, kalau di cover semacam asuransi atau BPJS, tentu ada pembayaran yang diberikan apabila terjadi resiko itu ya. Maka apabila terjadi ya, pekerja atau keluarganya dapat tersantuni oleh BPJS tersebut ya, sehingga ada suatu ketenangan di dalam bekerja bagi karyawan yang sudah didaftarkan sebagai anggota BPJS ya, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian ya, di dalam prakteknya memang masih banyak ya, kalau kita lihat beberapa perusahaan ya, seperti pengalaman saya dulu, meskipun BPJS ini ya, perlindungan sosial bagi karyawan ini merupakan suatu kewajiban ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tapi di dalam prakteknya masih banyak ya, masih banyak pekerja itu tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS ya, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja ya dan lain sebagainya, maka kadang-kadang perusahaan itu akan memberikan santunan itu ya seminim mungkin gitu. Ini yang merugikan bagi pekerja ya, karena memang artinya perangkat hukum kita masih lemah ya terhadap hal itu. Memang ada suatu aturan apabila
si pekerja mengalami suatu kecelakaan kerja, ya kemudian katakan misalnya cacat tetap atau meninggal dunia, ya selanjutnya si eh, pekerja itu tidak terdaftar sebagai peserta BPJS misalnya, maka hal-hal yang menjadi apa namanya, yang semula misalnya kalau didaftarkan itu akan diberikan oleh BPJS berupa santunan dan lain sebagainya ya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai BPJS, maka itu tanggung jawabnya beralih kepada perusahaan. Berapa besar yang harus dibayar oleh pihak BPJS misalnya kalau dia terdaftar, sebesar itu pula yang menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan kepada si pekerja ya. Nah, itulah bergeser tanggung jawabnya kepada perusahaan. Dalam hal ini ya banyak terjadi eh, para perusahaan itu lari dari tanggung jawab ya. Jadi memberikannya itu ya seadanya, ditambah lagi dengan si pekerja yang tidak memahami aturan perundang-undangan tentang BPJS ini ya, sehingga terjadilah hal-hal yang apa namanya yang merugikan bagi si pekerja ya. Apa saja di dalam program dari BPJS Ketenagakerjaan itu, maka sesuai dengan pasal 6 ya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, jadi BPJS itu menyelenggarakan 4 program ya, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, ada jaminan kematian ya. Jadi ada 4 ya, meskipun sekarang ada tabungan perumahan dan lain sebagainya ya. Jadi masing-masing ini, jaminan ini ya mempunyai suatu kondisi ya, masing-masing punya suatu kondisi untuk masing-masing jaminan ini dibayarkan kepada si pekerja ya. Kita bisa lihat nanti satu persatu. Rekan-rekan mahasiswa ya, yang pertama ini tentang jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika si pekerja ya mengalami suatu kecelakaan kerja, maka berkaitan dengan perobatan ya, kemudian apabila dia nggak masuk kerja itu nanti menjadi tanggungan BPJS. Jadi nanti ada begitu kejadian terjadi kecelakaan kerja, maka ada waktunya ya harus dilaporkan ya, harus dilaporkan. Kemudian nanti ada laporan tahap pertama, kemudian ada tahap kedua dan lain sebagainya ya, sesuai dengan aturan perundang-undangannya ya. Ini resiko yang paling besar ya di dalam ketenaga kerjaan ya, karena memang kecelakaan kerja apalagi misalnya pekerja itu bekerja di satu pabrik atau kilang yang sangat rentan resikonya. Makanya di dalam iurannya itu ya ada tingkatan-tingkatan iuran berdasarkan resiko ya. Jadi kalau resikonya rendah itu dia iurannya itu 0,24% dari upah sebulan ya. Yang paling tinggi itu kalau resikonya tinggi itu 1,74% upah sebulan ya. Jadi rendah. Itu ada tabelnya ya, industri-industri apa aja ya itu ada aturannya yang masuk kepada iurannya berapa gitu, iurannya yang 0,24% kah ya, atau resiko itu sangat rendah ya, atau yang rendah 0,54, atau risiko sedang 0,89, atau risiko paling tinggi risiko tinggi 1,27% ya, atau sangat tinggi 1,74%. Jadi itulah yang yang paling tinggi ya.
Misalnya industri-industri yang uh, yang mudah terbakar dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa standar yang sudah dibuat aturan perundang-undangan mengenai BPJS ini ya untuk tingkat resiko. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ini jaminan hari tua ya. Nah, ini selalu berubah-ubah aturan ini ya dari masa lalu ya. Jadi JHT ini dulu belum ada JP, JHT ini hanya dapat diberikan dulu ya masa lalu aturannya. Diberikan ketika orang pensiun misalnya ya umur 55 dulu seperti itu ya. Kemudian kalau dia sudah berhenti ya belum bekerja maka kalau nggak salah saya dulu berapa ya 2 tahun ya 2 tahun. Tapi kemudian seiring berjalan waktu terjadi perubahan. Kalau saat ini jaminan hari tua ini ya dapat diklaim, dapat dibayar oleh BPJS itu ketika orang tersebut berhenti bekerja ya, apakah di PHK, apa pensiun dan lain sebagainya ya. Iurannya ini berbeda ya karena memang JHT ini ya ada iuran yang ditanggung oleh perusahaan, ada iuran yang ditanggung oleh karyawan. Nanti kedua iuran itu akan kembali ke karyawan pada saat dia berhenti ya. Jadi totalnya itu adalah 5,7% dari upah karyawan ya. Jadi kalau upahnya misalnya 5 juta ya 5,7% kali 5 juta ya. Kemudian dari angka itu ya 2%-nya itu jadi 2% dari 5 juta itu dipotong dari gaji karyawan. Kemudian 3,7% itu nanti dipotong itu di-store oleh perusahaan ya. Itu nanti setiap bulannya iuran JHT-nya itu ada itunya tuh, ada akumulasinya ya. Itu kalau jaminan hari tua ini ya. Cuman memang sepintas ya banyak diperdebatkan jaminan hari tua dengan jaminan pensiun ini hampir sama ya, hampir sama ininya. Bahkan jaminan pensiun secara aturan sangat kurang dapat diterima ya karena memang orang yang udah usia pensiun terus bertambah ya, usia pensiun terus bertambah tapi uang orang mengendap di sana ya, uang si pekerja itu mengendap, jadi ada ketidakadilan yang dirasakan di situ. Nah, ini jaminan pensiun rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi jaminan pensiun itu adalah suatu bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk memelihara taraf hidup yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta mencapai usia pensiun ya. Mengalami cacat total tetap misalnya terjadi kecelakaan kerja, tidak bisa bekerja lagi ya. Kemudian itu dibayarkan atau meninggal dunia misalnya ya. Kalau usia pensiun ini ya, kalau sekarang ini 59 atau berapa ya? Saya. Jadi dan akan naik terus ya sesuai dengan aturan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghasilan ya setelah peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia ya. Ini sesuai dengan PP nomor 245 tahun 2015 ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ini jaminan kematian ya. Jadi ketika karyawan itu sedang bekerja terikat suatu hubungan kerja dengan satu perusahaan, kemudian didaftarkan sebagai peserta BPJS ya. Salah satu daripada programnya itu adalah jaminan kematian. Jadi ketika si karyawan itu meninggal dunia misalnya karena sakit dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya karena kecelakaan kerja ya meninggal dunia maka dia masuk kepada jaminan kecelakaan kerja tadi. Tapi kalau misalnya dia karena sakit ya di luar daripada kecelakaan kerja maka itu masuk kepada jaminan kematian ya.
jaminan kematian ini iurannya 0,30 ya, 0,30% ya dari upah bulanan ya. Maka nanti kalau terjadi risiko ini ya, maka yang berhak itu nanti ahli warisnya ya. Ini akan dibayarkan dalam bentuk tunai. Rekan-rekan mahasiswa ya, jadi itu saja materi kita pada pertemuan kita kali ini ya. Nanti di lecture-nya lebih detail ya mengenai iuran dan lain sebagainya agar saudara mempelajari lebih lanjut ya. Saya akhiri pertemuan kita ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.